Pak, kalau misalnya besok semua harta Bapak hilang, Pak Noman mau dikenal sebagai apa? Tetap sebagai bisnismen, saya tetap akan telepon relasi-relasi saya, membangun bisnis saya kembali. Karena itu yang saya cuma tahu di dunia ini. Welcome to our new episode, dan di sini saya sudah bersama Pak Noman. Pak, nah kita ngomongin soal bisnis nih Pak. Tadi saya udah nanya soal gimana kalau misalnya hartanya hilang dan segala macam. Tapi kalau misalnya harta Bapak itu hilang, 30 hari pertama, ini uang Bapak udah habis, segala macam udah habis. 30 hari pertama Bapak mau ngapain? Saya mau telepon relasi-relasi saya. Saya mau bilang ke mereka bahwa harta saya udah nggak ada, saya jadi agen, bukan jadi eksportir lagi. Jadi saya cariin barang buat mereka, saya dapat fee. Dari situ saya akan mengumpulkan uang saya, pelan-pelan akan saya sewa gudang, saya akan ekspor lagi, dan pelan-pelan akan meningkat lagi. Karena dulu pun waktu saya bangun bisnis saya seperti itu juga. Jadi sewa gudang, kita kerja, baru pelan-pelan kita meningkatkan kuantitinya. Oke, tapi kalau misalnya kita nih percaya sama manusia, atau misalnya kita berelasi, kita nggak bisa berharap mereka bisa bantu kita sepenuhnya. Kalau itu tergantung diri kita sendiri. Jadi sewaktu kita di atas, kalau kita baik sama semua orang, ketika kita turun, banyak orang mau bantu kita. Tapi kalau waktu kita di atas, kita egois, gak mau tahu, pokoknya orang kita gak anggap orang lah. Nah, jadi waktu kita turun, malah orang senang gak mau bantu kita. Malah senang, biar udah dapat hikmahnya. Berarti nama baik itu yang harus dijaga Harus dari dijaga, dulu, kita gitu. harus selalu humble. Jadi kalau uang ini cuma angka di rekening kita, gak ada yang bawa 10 miliar di kantong. Oke. Jadi Setuju. kita itu kalau punya uang banyak atau sedikit, itu nomor dua. Yang paling pertama itu perilaku kita terhadap orang. Oke. Jadi kalau kita humble, cara bicaranya baik, kelakuannya baik, waktu kita ada problem pun banyak orang membantu kita. Itu saya mempercayai. Lalu kalau soal bisnis, tentu pada saat bisnis zaman dulu dan zaman sekarang ini pasti berbeda, Pak. Banyak Untuk beda. cepat beradaptasi terhadap itu gimana? Sekarang sejak udah ada handphone ini, semua bisnis udah sangat berbeda karena informasi itu sangat cepat. Oke. Jadi kalau di luar negeri harganya bergerak, ini cerita hasil bumi. Mhm. Sebelum kita tahu, supplier kita sudah tahu lebih awal dari kita. Oke. Jadi memang agak susah dan kompetitif, tapi tetap bisa jalan karena saya percaya setiap orang sudah punya porsi masing-masing. Oke. Yang penting kita kerja dengan jujur, lurus, mudah-mudahan rezeki kita gak kemana-mana. Tapi kalau kita coba akal-akali, kita merasa kita pintar, kita bisa begini, kita bisa begitu, itu gak bisa. Satu kali bisa, yang kedua kali gak bisa. Karena orang percaya sama kita sekali, kalau udah hancur, gak mungkin dipercaya lagi. Oke, berarti harus mencukupkan diri gitu ya, Pak. Yes. Kalau cukup menurut Pak Noman sendiri gimana? Harus bersyukur dengan apa adanya. Saya nggak bilang kita nggak boleh maju. Kita tetap boleh maju, tapi pelan. Kalau kita lari, ini contohnya, kalau kita lagi lari, kita jatuh. Oke. Kan lukanya pasti parah. Iya. Dibanding kalau kita lagi jalan kaki, kita jatuh, kan lukanya lebih ringan. Jadi kita kalau jalan kaki, pelan-pelan, kita tetap maju, tapi pasti. Kayak dulu Abraham Lincoln pernah bilang, bahwa I walk slow but I never walk back. Jadi saya jalan pelan, tapi saya nggak pernah jalan Pernah mundur. jalan mundur. Oke. Jadi itu saya membuat- mengikuti peraturan itu, saya mengikuti cara dia, memang harus pelan. Karena semua itu perlu proses, nggak bisa cepat. Dan itu susah banget di era sekarang ya, Pak. Dimana semua orang itu pengennya instan, dan semua orang tuh nggak bisa ngelihat cukup gitu, nggak ada rasa cukup. Melihat orang naik mobil, pengennya ada mobil. Ketika ngelihat orang mobilnya yang lebih bagus, pengennya yang itu. Jadi nggak pernah ada rasa cukup. Karena generasi sekarang kan banyak makan makanan instan, jadi semuanya maunya instan. Nggak ada mau sabar. Ini semua terpengaruh dari makanan. Dari makanan, Cepat. Oke, betul. Kalau kerja keras sendiri, kata orang tuh kerja keras itu nggak cukup. Menurut Bapak gimana? Kerja keras sama kerja pintar itu dua hal yang berbeda. Tapi kalau untuk kerja pintar, kita harus melewati dulu kerja kerasnya. Karena Oke. kalau kita kerja keras, kita udah tahu, oke, mau kerjain ini. Kita udah bikin bidang, baru kita taruh orang di masing-masing bidang itu. Jadi masing-masing bidang kita udah taruh satu orang atau beberapa orang, tergantung ukuran usaha kita. Jadi
baru kita tinggal mengawasi mereka aja. Baru kita lihat sesudah beberapa tahun orang ini pun sudah ahli. Sekarang kita taruh anggota lagi supaya anggota ini sudah bisa mengawasi yang di bawah itu. Ya kita tinggal nikmati hidup. Kerja keras itu harus dilalui dulu. Setelah itu berproses lah untuk bisa kerja pintar. Betul, Seperti itu. karena kalau kerja keras gak dilalui, bagaimana mau kita buat sistemnya? Kalau gak pernah kita lalui. Kita kerja contohnya kita buka satu perusahaan. Semua kita kerjain sendiri. Baru kita pelajari, oh saya mau lapor pajak, saya mau beli barang, saya mau jual barang, saya mau bayar bond, saya perlu mau bayar gaji. Jadi untuk urusan ini kita taruh orang finance-nya satu, orang ekspor dokumennya satu, orang untuk mengatur karyawannya satu, orang untuk urus email dengan bayarnya satu, orang untuk urus pembayaran dengan suppliernya satu. Jadi di situ kalau kita udah taruh orang, kita lebih relax. Dan kalau kita lebih relax, kita bisa ekspansi lagi, kita bisa lihat banyak hal yang lain lagi, apa yang bisa dilakukan di dunia bisnis ini. Oke, berarti saya tangkap di sini salah satu yang paling penting di bisnis itu termasuk relasi. Ya. Gimana caranya biar kita tuh bisa mempercepat hubungan dengan relasi? Which is kita kondisinya masih baru mau memulai. Kalau baru mulai, kalau di zaman sekarang ya, Ya. ini saya mungkin orangnya beruntung karena dari orang tua saya memang dapat nama baik orang tua. Oke. Dan yang kedua di market itu pun saya cepat berkembangnya karena backingnya memang dari orang tua. Tapi kalau untuk di zaman sekarang kita mempercayai orang untuk kirim 5 juta aja kita nggak percaya. Betul. Saya ada banyak pembeli saya yang nggak pernah lihat saya, nggak pernah jumpa. Cuman hanya melalui telepon. Mereka tahu nomor saya, mereka telepon, saya angkat. Kalau udah oke deal, mereka kirim uang puluhan miliar, saya kirim barang dan selesai. Nggak pernah ada masalah, nggak pernah ada komplain. Dan mereka, kalau misalnya teman-teman mereka mau kerja yang sama, mau beli barang yang sama, mereka malah referensikan kita. Jangan pergi kemana-mana, pergi ke Panoman. Itu anggap aja seperti Bank Dunia. Uang kirim ke sana aman. Apa yang dikatakan, itu yang dilakukan. Oke, berarti memang itu terbangun sendiri menjadi habit. Dan relasi itu bisa jadi orang-orang yang bahkan kita nggak kenal. Gitu, Betul, jadi gini, kalau saya kan seperti saya bilang, saya beruntung tadi. Yes. Kalau misalnya orang yang mau dari nol mulai kerja, Betul. kelakuan dia, karakter dia kalau dari awal memang komitmennya yang diutamakan, siapapun tidak bisa berhentikan dia maju dalam hidup. Karena apa yang dia katakan, itu yang dia jalankan. Jadi mungkin dia pekerja. Yes. Pasti bosnya lihat ini orangnya jujur, apa yang dikatakan itu yang dipekerjakan, dia pasti pelan-pelan naik tingkat. Udah naik tingkat di situ, gajinya udah besar. Habis itu kalau dia mau buka perusahaan sendiri, secara etika dia harus permisi dulu sama bosnya. Dan kasih tahu secara jujur, saya mau kerja ini. Ada kemungkinan si bosnya ini orang baik, dia bisa kasih 1-2 ide sama dia. Bahwa jangan kerja ini atau kerja ini bagus, silakan. Tapi ada juga bosnya, dia nggak mau orang kerjanya itu maju. Nah, dia malah menakuti-nakuti. Oke, kalau kamu pergi silakan, tapi jangan balik lagi kemari. Jadi orang kan bisa Buat takut. down. Jadi sebelum kita mau buat usaha sendiri itu kita research dulu. Yang seperti saya bilang tadi, kalau setelah kerja ini kalau gagal, ada nggak efek ke hidup kita? Oke. Jadi sebelum kita buka usaha, kita harus ada side income dulu seperti saya bilang tadi. Aset yang kasih kita income flow. Jadi kalau udah ada itu, ada kerja gak ada kerja, untuk makan kita udah nggak susah. Oke. Sekarang uang ini kita taruh di sini, kita mau kerja ini, kalau gagal ya udah. Tapi kalau jalan, kita bisa berkembang. Tapi kalau misalnya source of income kita cuma tadi hanya dari gaji tadi, tiba-tiba kita mau buat usaha, Benar. dan si bosnya ini pun bandel, katanya kalau kamu pergi jangan balik lagi. Yes. Kalau ini gagal kan kita udah di jalan. Lebih baik jangan lakukan itu, bertahankan dulu sini. Oh, oke. Kumpulin duit dulu, sampai udah punya aset yang bisa kasih income inflow, baru gak ini. Banyak orang kadang nggak sabar ke sini, ini gagal, dia pun malu gak mau balik kemari. Dia mulai dari nol lagi. Mulai dari nol lagi. Dan itu lambat jadinya. Ya, Pak? Itu betul. Tapi kalau kita bahas secara etika nih, yang tadi ada Bapak bilang etika di pekerjaan itu penting. Kira-kira kalau dari Bapak sendiri, kalau ada proyek yang untungnya itu banyak, tapi secara etika dia itu abu-abu, Bapak mau ambil nggak? Tidak. Kenapa kira-kira, Pak? Karena contohnya di satu proyek ini, saat saya bisa untung contohnya 1 miliar. Yes. Berarti Tuhan sebenarnya udah menentukan rezeki saya 1 miliar ini.
Sekarang tergantung saya mau dengan cara lurus atau cara abu-abu tadi. Jadi kalau itu memang rezeki saya, itu gak akan kemana-mana. Yang penting saya punya kerja lurus. Saya usaha lurus. Saya gak mau abu-abu, hitam, putih, gak mau. Saya mau lurus, kerja. Kalau itu memang rezeki saya, pasti ke saya. Tuhan versus kerja keras. Kedua ini harus dibarengin. Bukan memilih salah satu. Kalau saya bilang, banyak orang merasa kita itu pintar. Yeah. Tapi kalau menurut saya anggap pribadi itu gak pintar. Kenapa? Karena banyak orang yang lebih pintar dan lebih kerja keras dari saya lihat sendiri, kerja untuk gaji $1.000 satu bulan. Oke. Jadi saya rasa itu memang ini semua dari Yang Maha Kuasa, memang nasib kita baik, didukung sama Dia, barulah kita bisa jadi kayak gini. Tapi kalau hanya kita bilang, saya pintar, saya kerja keras, saya rasa kalau belum ada dukungan dari Maha Kuasa, kita nggak bisa. Betul. Karena banyak juga yang kerja keras, tapi bukan berarti uang dia lebih banyak. Bahkan yang bisa aja kerjanya santai, bahkan duitnya lebih banyak masuknya. Entah itu dari peluangnya, entah dia dapat hoki atau segala macam. Nasibnya. Yang kedua, mungkin bersyukur ya. Karena bersyukur ini, itu kunci sukses yang utama. Oke. Ada orang yang punya 1 triliun, tapi gak senang. Dia masih cari mau 100 triliun. Dengan cara apapun yang dia lakukan. Ada orang yang punya uang 10 miliar. Tapi hidupnya sangat bahagia. Kenapa? Karena dia bersyukur dia punya itu. Jadi itu semua tergantung mindset. Bahwa kita mau arah kemana. Kalau arah kita memang mau kejar terus, kita lagi lawan mesin yang lagi cetak duit. Kita mau cari duit, gak bisa menang. Oke. Jadi kita cari yang secukup untuk kita. Ada dapat lebih sedikit, ya alhamdulillah. Kalau dapat pas-pasan, ya alhamdulillah. Kalau dapat kurang juga, alhamdulillah. Yang penting kita harus bersyukur. Tapi kalau kita mau kejar terus, satu mesin lagi cetak dolar, kita mau cari dolar. Kan nggak mungkin kita bisa menang. Jadi itu lomba yang nggak akan berakhir. Iya, betul. Jadi kalau lomba yang nggak akan berakhir dan kita tahu nggak akan bisa kita menang, untuk apa di lomba ke situ? Hidup cuma sekali. Lebih baik hidup santai, tenang, senang, berbuat baik beberapa bisanya, udah cukup. Oke. Dan kata cukup di fasenya Pak Noman sekarang itu seperti apa? Apalagi yang mungkin kayak, oh saya mau ini dulu, saya mau ini. Kalau rasa cukup itu, semua orang beda-beda. Ada orang dia punya 1 M itu udah cukup untuk dia. Ada orang dia punya 10 M udah cukup untuk dia. Ada orang dia punya 1 triliun pun nggak cukup untuk dia. Jadi itu semua ada di diri kita. Kita mau berapa? Kalau saya pribadi sebelum 11 tahun, apa yang saya targetkan saya udah capek. Jadi dari 11 tahun ya hidup santai aja. Cuman mau cari makan aja. Gak ada yang mau dikejar lagi. Karena hidup cuma sekali. Nasib ada baik. Didukung sama Maha Kuasa. Di umur 27 udah kayak semi pensiun sampai sekarang. Ini udah 11 tahun hidup enak, santai. Gak mau ganggu gugat. Mau jalan lurus aja udah. Menurut Bapak nih pesan untuk anak-anak Gen Z. Terutama yang baru masih mau memulai usaha. Apa yang harus mereka punya dulu? Sebenarnya kalau zaman sekarang kena zaman teknologi saking kencang, kalau saya bisa dibilang masih zaman kuno lah, masih ikuti apa zaman-zaman orang tua. Tapi kalau anak-anak muda sekarang kan semua mau cepat. Betul. Kalau saya pribadi cuma mau sampaikan kerja yang real aja. Mau cepat mau lambat itu gak jadi masalah. Jangan sibuk di layar dikira ini bisa jadi sekian, ini bisa jadi sekian. Mungkin bisa. Saya gak bilang gak bisa, mungkin bisa. Tapi apapun yang kita kerjakan, 3 hal yang harus kita tanya ke diri kita. Untuk apa? Untuk siapa? Dan sampai kapan? Jadi contohnya, ada banyak orang suka main trading. Nah, hari ini, untung 20 juta, besok rugi 20 juta. Sampai kamu lagi kerjain ini untuk apa? Untuk dapat duit. Oke. Untuk siapa? Untuk keluarga. Oke. Sampai kapan kamu bisa kerjakan ini? Tiap hari rugi untung. Sampai kapan? Dan apa yang bisa kamu ajarkan kepada anak-anak kamu? Karena ini bisa hancur. Tapi kalau kerja yang real, beli barang, jual barang, barang fisiknya ada, kalau misalnya kita rugi pun paling 10%. Dan kita tetap bertahan di bisnis itu. Kalau yang digital ini, uang bisa 0. Dan kita nggak punya produk apa-apa. Tapi kalau kita beli barang, contohnya mic ini saya beli, saya taruh 100 biji, saya coba jual online.
ternyata gak laku. Oke. Stok saya ada, saya tinggal kurangin harga 20% atau 10%, Tetap masih langsung ada laku. perputaran uangnya, betul. Saya bisa ganti ke barang lain. Oh ini slow moving, saya mau botol ini, lebih fast moving. Yes. Jadi semua tergantung kita. Jadi pesan saya, kerja yang real. Dan kalau Gen Z zaman ini sekarang memang nggak perlu banyak arahan, mereka banyak perlu Instagram. Betul, betul. Karena mereka lebih pentingin popularitas ya, Pak. Karena ini handphone ini seperti narkoba juga yang tanpa sadar kita pakai. Addictive, benar. Saya paling nggak suka handphone, paling nggak suka. Cuman karena ada kerjaan dan ada sosial media juga, ya udah saya main. Tapi saya paling sebenarnya kalau dari hati nggak suka. Karena ini buat kita candu tanpa sadar. Semalam kita sibuk, pagi kita sibuk, siang kita sibuk. Anak-anak zaman ini sekarang mau makan aja harus sambil nonton. Begitu hilang signal wifi-nya atau videonya lag sedikit, langsung berhenti makan. Kenapa? Jadi kenapa bisa begitu? Karena ini screen drug. Mereka udah terlalu candu sama layar tadi itu. Termasuk diri kita juga. Kita udah candu sama layar, coba gak ada handphone satu hari. Bingung. Benar-benar bingung. Kalau misalnya gak ada uang untuk makan masih bisa, tapi kalau gak ada handphone bisa gila. Betul, Pak. Makanya saya suka pergi meditasi di mana seminggu gak ada handphone. Mati langsung kasih ke panitia, kita duduk santai. Dan itu buat Bapak lebih nyaman? Jauh lebih nyaman. Jadi sekarang ada handphone, nggak ada handphone, kita nggak ada pening-pening lagi. Karena memang kita udah serahkan ke panitia. Memang waktu pertama kali pergi, sulit sekali. 3-4 hari itu kita gemetar, bawaannya emosi, gak enak lah. Karena detox kan. Tapi setelah itu hari kelima bagus. Saya udah pergi meditasi hampir 6 kali. Seminggu sekali pergi. Jadi seminggu gak ada handphone, gak boleh bicara, gak boleh baca, gak boleh apapun. Kursi kita udah ditentukan untuk makan, tiap hari duduk situ makan. Oh, jadi lama-lama menjadi habit? Saya tiap hari meditasi. Tiap hari. Begitu bangun, pertama kerjaan saya meditasi. Nice, keren banget nih topik kita kali ini dan sampai ketemu di episode kita selanjutnya, Pak. Thank you. Thank you. Thank you.